Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Agustia. Saya dari jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan materi instrumen dengan dosen pembimbing Bunda Sunita RS SKM MSc. Di sini saya pertama akan menjelaskan mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu untuk melihat benda ataupun makhluk hidup yang berukuran kecil dengan cara memperbesar. Ukurannya dapat diperbesar hingga 1000 ukuran. Fungsi lain dari mikroskop ini ialah untuk meneliti bakteri dalam air. Alat plebotomi. Alat plebotomi ini adalah alat yang digunakan untuk pengambilan darah dari darah pembuluh vena. Kegunaannya untuk memastikan diagnosis dan sebagai langkah pengobatan. Ada alat pemeriksaan urin. Alat pemeriksaan urin ini mempunyai fungsi. Yang pertama itu untuk mendiagnosis masalah kesehatan jika menimbulkan gejala tertentu. Yang kedua, menilai fungsi ginjal sebelum operasi. Tes urin ini dilakukan guna untuk mengevaluasi berbagai komponen yang ada di dalam urin sebagai bahan produk limbah yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya itu ada inkubator. Fungsi utama inkubator ini adalah untuk menjaga atau mengontrol lingkungan sekitar di dalam inkubator ini untuk terutamanya dalam kelembabannya hingga suhunya. Inkubator ini adalah alat yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Selanjutnya itu ada centrifuge. Centrifuge digunakan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah dengan membedakan massa jenisnya. Selanjutnya itu ada centrifuge. Centrifuge digunakan untuk memisahkan partikel atau organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah dengan berdasarkan massa jenis yang berbeda dari partikel pembentuk larutan tersebut. Selanjutnya itu ada hemometer. Hemometer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa kadar hemoglobin dalam darah seseorang dengan menggunakan metode salin. Selanjutnya itu ada hemocitometer. Hemocitometer ini adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan sel darah. Sekarang juga digunakan untuk pemeriksaan jenis sel, partikel, beberapa komponennya lainnya. Selanjutnya itu ada laminar airflow atau LAF. Laminar airflow ini digunakan untuk inkubulasi atau penanaman. Fungsinya sebagai tempat yang steril, bebas dari kuman, kotoran, bakteri, fungi, dan beberapa mikroba lainnya. Selanjutnya itu ada autoclave. Autoclave ini adalah alat yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat dicegah dengan alat ini adalah seperti endospora dan resensif yang dihasilkan oleh bakteri. Selanjutnya itu ada mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengikis eksperimen biologi yang dengan sangat tipis. Gunanya untuk pemeriksaan di mikroskop. Mikrotom ini biasanya digunakan dengan pisau baja. Dan beberapa mikrotom ini disiapkan seperti diambil dari jaringan hewan dan tumbuhan. Adalah timbangan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk pengukuran massa benda. Timbangan ini dimasukkan dalam komponen sistem mekanik dan elektronik. Timbangan ini sering kita ditemukan di ruangan laboratorium kan. Selanjutnya itu adalah hot plate. Hot plate ini dia mempunyai dua fungsi. Fungsi utamanya adalah satu untuk memanaskan larutan yang mudah terbakar, dan yang kedua itu untuk menghomogenkan larutan. Hot plate ini biasanya digunakan sebagai alat penelitian. Selanjutnya itu ada oven. Oven adalah alat yang digunakan untuk pemanasan ataupun pengeringan. Biasanya ini digunakan untuk pengeringan gelas
alat yang ada di laboratorium. Fan ini juga bisa digunakan untuk mengukur kadar air. Selanjutnya itu ada water bath. Water bath ini fungsi utamanya yaitu untuk menciptakan suhu yang konstan dan untuk memanaskan bahan kimia yang mudah terbakar. Plus itu ada spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif. Selanjutnya itu ada kimia klinik analyzer. Autoanalyzer adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar zat-zat dalam darah. Contohnya seperti glukosa, asam urat, dan lain sebagainya. Dan sekarang itu ada blood gas analyzer. Teori dasar blood gas analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas parsial dalam darah. Contohnya seperti CO2, O2, dan mengukur pH dan mengukur elektrolit. Selanjutnya itu electrolyte analyzer. Electrolyte analyzer merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik untuk mengetahui kadar hemoglobin, trombosit, hematokrit pasien. Alat ini juga telah menggunakan metode ion elektrolit selektif. Selanjutnya itu imunologi analyzer. Alat imunologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kadar imun pasien. Nah, dengan alat ini kita dapat mengetahui kadar imun pasien dengan cepat. Dan selanjutnya ada ELISA. ELISA adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya antigen yang ada di dalam antibodi. Selanjutnya ada elektroforesa. Elektroforesa adalah alat yang digunakan dengan tujuan mengetahui ukuran atau bentuk partikel DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya yang terakhir itu ada PCR. PCR adalah alat yang digunakan untuk mengetahui penyakit COVID-19. Sekianlah dari penjelasan materi instrumen dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.